Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bapak Harun Al-Rasyid di channel Kabar Harun hari ini. Hari ini kita akan belajar permulaan perang dingin nih, asal muasal perang dingin. Kenapa sih ada? Nah, Bapak kasih ilustrasi gambar awal di mana sebuah binatang membawa rudal nih. Nah, kita ketahui bersama elang adalah identik negara Amerika Serikat dan beruang adalah identik negara Uni Soviet. Nah, mereka saling membawa rudal. Kok kenapa sih bawa rudal? Oke, mari kita simak sebagai berikut. Berawal dari definisi dulu ya. Perang dingin adalah penggambaran ketegangan geopolitik antara Uni Soviet dan negara satelitnya dengan Amerika Serikat dan sekutu Eropa Baratnya pasca Perang Dunia Kedua untuk mempengaruhi ideologi sebuah negara. Nah, ketika itu setelah Perang Dunia, Amerika Serikat itu mempengaruhi negara Eropa Baratnya dan membantu sekaligus agar mereka menganut ideologi kapitalis liberal. Dan sedangkan negara Uni Soviet mempengaruhi negara sekaligus membantu negara satelitnya di Eropa Timur khususnya itu adalah mempengaruhi ideologi yang dianut adalah komunisme. Nah, akhirnya muncullah kata perang dingin. Nah, oke lanjut. Dari mana sih nama perang dingin atau Cold War itu muncul pertama kalinya? Nah, ini ada beberapa tokoh nih yang memunculkan atau mencetuskan istilah tersebut, yaitu George Orwell, seorang novelis asal Inggris. Beliau menuliskan cerita Perang Dingin, yaitu yang berjudul 1989, serta seorang wartawan Walter Lippmann yang menuliskan Kondisi Perang Dingin. Adapun latar belakang Perang Dingin itu terjadi yaitu ada 3 poin. Yang pertama adalah perebutan dominasi kepemimpinan. Amerika membantu negara Eropa Barat dan Uni Soviet sebagai pembebas negara timur dari Nazi Jerman. Nah, dari perebutan kekuasaan inilah muncullah blok Barat dan blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat, sedangkan blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Yang kedua adalah pertentangan ideologi. Nah, setelah merebutkan dominasi kepemimpinan, muncullah pertentangan ideologi. Di sini ada 2 yang saling bergesekan ideologinya. Amerika Serikat yaitu menyebarluaskan sekaligus mengidolakan ideologi liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet menyebarluaskan ideologi komunis. Nah, dilanjutkan yang ketiga adalah perlombaan senjata. Perlombaan senjata yaitu menciptakan senjata nuklir sehingga dunia diliputi dalam ancaman perang. Ini adalah latar belakang Perang Dingin itu terjadi, di mana semua negara saling bersitegang terhadap gesekan antara Amerika dan Uni Soviet. Selanjutnya adalah bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi ada apa saja nih persaingan antara blok barat dengan blok timur. Nah, untuk blok barat, dia memiliki program antara lain itu adalah Marshall Plan atau bantuan ekonomi dari Amerika Serikat untuk negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II. Setelah Marshall Plan, mereka pun punya yang namanya Doktrin Truman atau Truman Doctrine yang diberikan untuk Turki dan Yunani. Kemudian juga ada Point for Program, ini sama juga dari Truman, dari Presiden Truman. Kemudian juga ada Mutual Security Act, yaitu bantuan ekonomi dan militer sebenarnya ini untuk Indonesia. Dan si Mutual Security Act ini yang menjatuhkan kabinetnya si Sukiman. Nah, ini adalah upaya-upaya ekonomi, persaingan ekonomi antara blok barat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh blok barat. Nah, untuk bidang ekonomi blok timur apa saja?
Untuk blok timur ada Molotov Plan. Yang pertama adalah bantuan ekonomi dari Uni Soviet untuk negara-negara di Eropa Timur, yang sama lah, yang kalah juga di dalam Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian selain Molotov Plan, dia bikin juga lembaganya, namanya Comecon, Komite Ekonomi. Lembaga ekonomi yang menyalurkan bantuan ekonomi. Jadi intinya, blok barat dan blok timur ini, dua-duanya dia bikin lembaga-lembaga ekonomi atau memberikan bantuan-bantuan uang kepada negara-negara lain agar mereka semua ngikut tuh. Berarti mah ngasih jajan, tapi lu temenan sama gua gitu. Jangan sama yang lain. Mun ulin jeung nu lain mah di kadek wae. Gitu meureunannya. Eta bidang ekonomi. Selanjutnya setelah perang dingin dalam bidang ekonomi, sekarang adalah bidang militer. Baik, apa saja sih yang dilakukan di bidang militer untuk yang dilakukan blok barat ataupun blok timur? Nah, baik blok barat maupun blok timur, mereka menguji kekuatan militer mereka dengan cara apa? Nah, yang pertama adalah si blok barat dia bikin sebuah organisasi bernama North Atlantic Treaty Organization, yaitu sebuah lembaga militer yang bertujuan untuk menghadang komunisme di daerah Atlantik Utara. Tuh, North Atlantic teh artinya Atlantik Utara gitu. Di mana Atlantik Utara tuh ya Eropa bagian barat dan Amerika bagian utara. Seperti itu. Nah, kemudian selain blok barat bikin NATO, bikin juga tuh namanya SEATO, Southeast Asia Treaty Organization. Berarti sebuah lembaga militer yang adanya di Southeast Asia untuk bendung komunis. Berarti adanya di Asia Tenggara. Indonesia ikut gak? Enggak, Indonesia nggak ikut. Indonesia ikutnya apa? Indonesia makan gerakan non blok, tidak terikat blok barat ataupun blok timur. Nah, kemudian selain itu ada juga nih namanya ANJUS. Apaan tuh ANJUS? Bukan anjay ya, anjay mayonglek. ANJUS itu Australian, New Zealand, dan United States. Berarti bidang militer tapi hanya untuk negara-negara tersebut. Kemudian juga ada METO. Nah, METO itu dulu namanya CENTO, tapi kemudian jadi METO, Middle East Treaty Organization. Berarti pembendung komunismenya di mana? Bendung komunismenya di daerah Middle East, Timur Tengah. Nah, selanjutnya blok timur. Blok timur pun nggak mau kalah. Dia bikin aliansi militer di negara-negara blok timur, yang negara-negara blok timur di Eropa Timur yang bertujuan untuk mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari NATO. Fakta Warsawa adanya di mana ya? Warsawa itu kan adalah kota di Polandia. Nah, kemudian selain itu blok timur bikin apa lagi? Nggak ada, dia cuma satu doang. Nah, kemudian di bidang intelijennya nih ada apa saja? Kalau blok barat dia punya intelijen ya. Namanya apa intelijennya teh? Intelijennya namanya CIA. You know CIA? CIA adalah Central Intelligence Agency. Kalian suka nonton lah pasti film-filmnya banyak ya. Film-film barat tuh selalu ada CIA. Nah, kemudian kalau blok timur apa namanya? Blok timur namanya KGB. Tapi ingat, bukan Kongguan Biskuit ya, tapi Komitet Gosodastenonots Bejenopastasti. Nah lah, hese pisan ngaranna. Nah, itu adalah perbandingan antara bidang militer dan intelijen di antara blok barat dan blok timur. Nah, siapa yang menang di sini nih? Ya ketinggali lah ya. Yang menang tuh yang kelihatan bakal menang ya pasti blok barat karena dia punya organisasi militer yang lebih banyak daripada blok timur. Seperti itu ya. Itu tadi di bidang militer. Selanjutnya kita bahas tentang bidang luar angkasa atau dikenal juga dengan istilahnya adalah Star Wars. Nah, tadi ya, selanjutnya adalah di bidang luar angkasa atau dikenal juga dengan namanya adalah Star Wars. Tapi bukan film ya Star Warsnya. Nah, apa aja yang blok barat dan blok timur lakukan di bidang luar angkasa ini? Baik, nah jadi mereka tuh intinya duluan sampai keluar angkasa lah, duluan roketnya tuh sampai ke bulan ya, atau keluar angkasa lah, bukan bulan saja. Nah, apa saja yang dilakukan oleh blok barat dan blok timur ini? Nah, kita bahas ini namanya lembaganya dulu ya. Untuk blok timur lembaganya namanya Roskosmos. Kalau blok barat lembaganya namanya NASA. Blok barat lembaganya NASA. Tuh logonya seperti itu, yang sering ada baju-baju H&M tuh ya, pakainya baju NASA mulu tuh. Berarti dia ikutan sebagai lembaga antariksanya Amerika tuh, blok barat. Nah, kemudian blok timur duluan ternyata yang mampu menerbangkan pesawatnya, namanya Sputnik. Dia terbang kemana Sputnik? Keluar angkasa, Sputnik 1. Setelah Sputnik 1 tanggal 3 November 1957, blok timur atau Uni Soviet menerbangkan Sputnik 2, dan ini dengan awaknya namanya ada Laika. Laika itu seekor anjing, dia sampai keluar angkasa anjingnya, tapi mati pas pulangnya. Nah, kemudian
NASA baru bisa meluncurkan adalah pada tahun 1958, tepatnya tanggal 31 Januari. Pesawatnya namanya Explorer 1. Nah, kemudian setelah itu di 12 April 1961, Vostok 1 diluncurkan. Ini adalah pesawat dengan awak manusia pertama dan sampai keluar angkasa. Yuri Gagarin namanya. Dia mengorbit di luar angkasa. Keren pisan si Yuri Gagarin, bahkan dia pernah ke Indonesia nih si Yuri Gagarinnya. Nah, kemudian blok barat mau kalah? Tentu tidak. Blok barat kemudian di 8 tahun kemudian dengan Apollo 11-nya dia menerbangkan Neil Armstrong, dan Neil Armstrong dia sampai ke bulan. Dan ini artinya kalau dilihat sebenarnya di detik-detik akhir si Amerika menang karena dia sampai ke bulan gitu. Tapi kan sebenarnya secara keseluruhan butuh waktu 8 tahun tadi ya si Amerika baru bisa ke bulan, sedangkan si Uni Soviet dari tahun 1961 sudah keluar angkasa tapi dia nggak lanjut ke bulan. Nah, makanya sampai sekarang pembahasan tentang apakah benar Neil Armstrong sampai ke bulan itu masih diselimuti kontroversi ya. Banyak yang bilang itu bohong, itu buatan Hollywood katanya, begitulah ya. Nah, itu pokoknya tentang bidang luar angkasa.